Selamat datang di Jalan Bareng Podcast. Hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku, namun selalu ada cara untuk menikmatinya. Kami percaya cara terbaik menikmati dan menjalani hidup adalah jalan bareng Tuhan. Aku Bobi, Dan aku Sepri. bersama-sama kita jalan bareng menemukan kebenaran dan harapan di dalam Injil. So, senang bisa jalan bareng denganmu. Halo teman-teman, ketemu lagi Jalan Bareng Podcast. Ya, Kita akan membahas kembali dengan satu topik yang cukup menarik dan sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, dan ada juga hubungannya dengan podcast kita yang sebelumnya. apa itu? Saat teduh. Oke. Ini term yang sangat familiar di kalangan kita ya. Orang Adalah percaya. saat teduh, sate, sate. waktu teduh. Kalau agak keren dikit, quiet time. Solitude. Solitude, ya. Atau ya ada lebih advance apa? Alone with God, ya. Alone. Ya. Atau itu pause and pondering. Pause and pondering. Banyak istilahnya. Intinya ya saat teduh. Kita tertarik kita mengangkat topik ini karena di podcast sebelumnya kita membahas tentang resolusi yang adalah bagaimana kita menyerupai Kristus ya. Iya. Karena ya resolusi yang sebenarnya itu adalah menyerupai Kristus. So dari bahasan kali ini kita ingin belajar tentang bagaimana serupa dengan Kristus dalam satu aspek, yaitu dalam hal saat teduh ini. Iya, betul. Nah, bagaimana kita meneladani Kristus yang sehari-harinya selalu connect to His Father. Biasanya kalau ngomongin saat teduh, ayat apa yang paling sering dikoneksikan dengan saat teduh ini? Ayat yang pasti berhubungan sama saat teduh itu dari waktu dulu pertama kali di KTB waktu kuliah adalah dari Markus 1 ayat 35 sih. Benar kan? Betul. Aku juga sih sama kakak TB gitu. Nah kalau Markus 1:35 itu emang apa isinya, Bi? Nah, itu pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun pergi keluar, terus dia pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Jadi pagi-pagi benar tuh kata kuncinya. Sehingga kadang-kadang kita jadi mengkultuskan kata pagi-pagi benar itu ya. Pagi-pagi benar, Yesus pergi menyendiri berdoa pada Bapaknya gitu. Untuk memulai harinya. Biasanya ditambahkan itu tuh, untuk memulai harinya. Jadi kita harus pagi-pagi menyendiri, ambil waktu teduh, berdoa, baca firman Tuhan, dan ya, baru hari itu lancar gitu ya. Kayak gitu. Oke, nah jadi kayak tadi sempat Bobby singgung, karena kadang-kadang diasosiasikan seringkali dengan ayat itu, akhirnya kita membentuk sebuah pakem Ya, atau itu. sebuah rumusan, formula ya, bahwa saat teduh itu seyogianya dilakukan di pagi hari, kemudian beberapa menit gitu, adalah sekian menitnya, 15 sampai 20 menit, dan dalam situasi yang sunyi gitu kan. Ini benar banget ya, kalau misalnya bisa dilakukan, kami sangat endorse untuk teman-teman dan kita bisa melakukan hal ini ya. Tapi kadang-kadang yang tadi sisi yang lainnya adalah kalau kita terlalu memikirkan formula yang kayak begitu, akhirnya yang pertama yang aku lihat sih, kalau misalnya kesannya kalau nggak ngikutin itu, jadi kayak saat teduhnya tuh nggak afdol gitu, kayaknya belum saat teduh. Contohnya kayak aku ya, aku bersama sehari-hari bersama anak-anak sangat amat mustahil untuk mendapatkan waktu yang sunyi gitu, kecuali kayak tengah malam atau misalnya subuh gitu. Subuh pun kamu susah juga kan? Subuh pun kan karena udah keburu-buru, kadang-kadang mereka udah gitu. Yang paling susah dan paling berasa tantangan itu sebenarnya waktu pertama anak-anak ini lahir sih. Newborn ya. Pas newborn yang setiap 2 jam harus nyusu, terus diantaranya juga harus mompa, belum lagi ganti popok, belum lagi apalagi kalau anak lagi sakit, tau lah ya kayak gimana susahnya begadang segala macam. Gitu juga dengan mungkin teman-teman punya kondisi masing-masing yang menyebabkan susah untuk terciptakan si situasi yang tadi di awal itu yang sangat ideal gitu. Itu akhirnya merasa kalau nggak kayak gitu tuh nggak afdol, belum saat teduh gitu namanya. Atau di sisi lain karena kita menganggap quiet time yang baik itu adalah yang berkualitas, yang benar-benar itu adalah seperti itu, sehingga kita jadi excuse. Misalnya nih kayak aku karena ada anak-anak misalnya masih kecil gitu berisik, nanti aja lah saat teduhnya pas mereka udah tidur, pas mereka udah, padahal mereka misalnya tidur jam 10 gitu, nanti pas mereka tidur pasti udah sunyi, udah enak, aku udah tenang, baru di situ aku bisa berdoa. Bener sih bisa gitu ya, tapi di kebanyakan hari aku malah ikut tidur juga gitu, akhirnya malah jadi gak saat teduh sama sekali hari itu gitu. Ya ngerti kan maksudnya, malah jadi excuse gitu, karena excuse-nya itu hanya untuk mewujudkan kondisi yang menurut kita kondusif, harus untuk
bisa mencapai saat teduh yang seperti itu, saat teduh idaman gitu. Atau yang ekstrimnya ya itu hanyalah sebuah aktivitas yang harus di checklist di hari itu. Jadi kayak bikin laporan pagi ke Tuhan, aku udah berdoa, aku udah baca Alkitab ya Tuhan, please bless me this day gitu. Bless me today, untuk hari ini aku serahkan pada Tuhan gitu. Satu sisi sih ya baik sih, tapi kalau kita hanya ibaratnya apa ya, mengeksklusifkan waktu 15-20 menit itu, dan selebihnya 23 jam 45 menitnya kita, wow, 45 menit kamu hitung banget nih. maksudnya 23 setelahnya kita hidupnya nggak karuan, iya. dan melupakan apa yang kita baca di pagi hari itu, Ya sama aja ya ya. sama aja gitu. Nah, atau yang ketiga, yang berikutnya yang keempat, saat teduh itu kita jadikan seperti jimat. Itu jaminan hari ini harus baik gitu. Baik menurut versinya kita. Jadi kalau kadang ada frase ya, ada orang bilang, wah hari gue berantakan nih. Iya sih, soalnya belakangan ini saat teduhku lagi berantakan gitu. Mungkin ada relasinya, mungkin ada hubungannya. Tapi kalau kita seakan-akan menjimatkan anakku nggak saat teduh, hariku berantakan, itu premisnya salah itu kayaknya. Mungkin aja hari yang buruk itu karena Tuhan mau ngajarin kita sesuatu, tidak hanya sebagai konsekuensi dari si saat teduh kita yang buruk gitu. Betul. Dan juga sebaliknya, gimana kalau misalnya kita udah saat teduh, tapi hari itu misalnya anak-anak tetap tantrum, gak mau makan, anak-anak demam, atau kamu misalnya tetap aja kerjaan banyak, atau kayak dulu kita di rumah sakit udah saat teduh tapi pasien tetap aja meninggal ada gitu. Atau yang waktu aku jatuhin motor tuh, udah saat teduh jatuhin dari motor. Nah iya kan, tabrak orang. Nah ya gak selalu kayak gitu kan, maksudnya korelasinya gitu. Nah balik lagi, karena tadi kita kan niatan kita mau saat teduh tuh karena kita mau meneladani Kristus ya. Nah jadi kita ada baiknya kita kembali lagi ke Alkitab, kita lihat lebih luas lagi cakupannya dari si Markus 1 ayat 35 tadi, apa yang udah Kristus lakukan dalam hal connected to God. Yang aku lihat sih, Kristus tuh sebetulnya dia nggak terbatas di pagi hari aja sih terhubung sama Allah Bapa gitu. Sepanjang hari tuh dia terhubung dengan Allah Bapa. Kalau misalnya kita deep ke dalam kitab-kitab Injil, sebenarnya banyak ayat-ayat yang mencerminkan betapa Kristus tuh kehidupannya seperti orang yang di Mazmur 1 yang selalu terhubung berkomunikasi sama Allah, gak hanya di pagi. Salah satu orang yang mencintai Taurat Tuhan ya, siang dan malam merenungkannya. Dia Contohnya kalau kita lihat tadi Markus 1:35 jelas itu pagi hari. Atau ada juga momen dimana waktu dia berdoa semalam-malaman, ya kan, di Lukas 6 ayat 12. Itu hari dimana dia sebelum memilih murid-muridnya yang 12 orang. Itu dia berdoa semalam-malaman. Kemudian ada lagi contoh sesaat setelah dia memberi makan 5.000 orang. Itu kan waktunya kira-kira agak sore menuju malam. Kalau di film Yesus sih dia sore sih kelihatannya. Karena kan dimana kami mau cari makan malam-malam ini. Itu kan udah dibilang sama murid-muridnya kan. Dan kemudian ada juga hari dimana waktu transfigurasi. Itu juga dia menyendiri ke atas bukit, dia berdoa membawa besertanya 3 orang murid. Ataupun di Getsemani, waktu hari-hari setelah perjamuan malam terakhir kan, perjamuan malam terakhir dia berdoa. Itu bukan pagi-pagi hari kan, bukan pagi-pagi benar. Jadi yang mau kita sampaikan adalah bahwa meneladani Kristus untuk selalu connect to His Father, pada Allah Bapa, itu bukanlah terbatas pada jam tertentu atau mengkultuskan aktivitas. Kita bisa melihat bahwa sepanjang hari ada contoh-contoh di dalam firman Tuhan, Kristus melakukan yang tadi itu hal berrelasi dengan Allahnya setiap hari, abide with God ya. Contohnya yang itu lucu ya. Kalau kita tadi ambil yang Markus 1:35, dia pagi-pagi benar dia berdoa itu mengkhususkan waktu untuk saat teduh. Tapi waktu di Matius 8 itu kan kejadian ada badai, angin ribut. Ya. Kalau bisa kita mungkin lah kita berpremis bahwa setiap pagi Kristus berdoa pagi-pagi benar. Pas orang lain masih istirahat. Itu kejadian bukan pagi-pagi, bukan mungkin sore atau mungkin malam angin badai itu ya. Tapi yang dia lakukan adalah dia tidur malah. Tidur di tengah suasana yang hektik. Nah kalau kita lihat tadi misalnya udah saat teduh kok ada badai gitu. Kalau misalnya kita menganggap harusnya harinya baik dong, laut tenang, pelayanannya bisa berjalan baik. Tapi bukan gitu ya kan. Tapi waktu ada kejadian itu pun Yesus bilang, "Di mana imanmu?" katanya sama murid-muridnya. Dia ingin mengajarkan sesuatu bahkan di tengah-tengah kondisi yang menurut human perspective itu this is bad things. Disaster gitu. Disaster ini, badai ini gitu. Tapi waktu Kristus tidur menunjukkan bahwa dia kalem-kalem aja loh gitu. Yes, benar. Di lagunya Rain for Roots tuh menarik tuh, dia bilang kayak di kata-katanya kan, the storm was big, the boat was small, but guess who is
not fear at all gitu, yang nggak takut sama sekali. Itu Kristus, dia menunjukkan hatinya tuh benar-benar quiet ya, meskipun riuh di circumstancesnya, tapi hatinya tetap quiet karena ya itu dia percaya, dia terkoneksi terus kan sama Allah Bapa. Nah, jadi aku pikir yang pertama kalau misalnya memang teman-teman dan kita gitu ya lagi waktu mampu dan bisa sediakan waktu khusus setiap pagi, waktu yang sama 15-20 menit untuk baca firman Tuhan, merenungkan, bikin spiritual journal, gak apa-apa banget, itu bagus dan dilanjutkan. Menurut aku itu adalah suatu disiplin rohani yang sangat amat baik gitu. Betul. Dan disiplin rohani yang sangat baik, yang suatu saat nanti tuh Tuhan akan tumbuhkan buahnya dari situ gitu, ya kan. Tetapi kalau lagi sibuk dan memang nggak bisa melakukan aktivitas jam 5 pagi, kita duduk tenang baca firman Tuhan dan berdoa. Contohnya kayak teman-teman yang lagi residen, spesialis, ada yang lagi jaga malam, ada yang kerjanya lembur mungkin malam-malam sampai subuh, dan kemudian mungkin ibu-ibu yang punya newborn atau anak kecil yang sulit sekali punya waktu untuk bisa quiet ya di pagi hari. Capek banget gitu merah ASI iya kayak kamu dulu kan, dan itu membuat kondisi yang susah kita menyediakan waktu yang seperti tadi kan kamu bilang di pertama. Nah tapi tenanglah, itulah Injil memberikan kita harapan selalu ya. Take heart, Tuhan gak akan ninggalin kita. Tuhan mengerti kondisi kita, dan season-season yang ada itu pun Tuhan buat untuk kita bertumbuh ya setuju sih. Jadi meskipun teman-teman yang residen gak bisa mungkin punya waktu khusus pagi hari berdoa, baca firman Tuhan, it's okay. Di waktu kapanpun itu, bahkan waktu periksa pasien pun kalau kita bisa ingat pada Tuhan dan firman Tuhan, janji-janjinya, itu solitude di dalam ya, inner solitude. Setuju. Walaupun tetap ya, maksudnya kita bukannya menghalalkan gak apa-apa gak saat teduh atau apa ya. Intinya adalah jangan berpaku kepada aktivitas itu, tetapi kayak contohnya misalnya sharing pribadi ya, kayak aku susah banget untuk punya waktu 15-20 menit benar-benar sepi, kecuali kayak aku misalnya bangun lebih sangat amat pagi atau tengah malam gitu kan, waktu dulu, apalagi dulu waktu mereka masih awal bulan-bulan pertama. Itu yang aku lakukan ya, kamu tahu lah ya, misalnya bangun pagi hari, seberapa ayat yang bisa aku baca hari itu. Misalkan kalau saat teduh biasanya ada ayat, ada renungannya. Misalnya ya udah pagi-pagi aku baca ayatnya dulu gitu, terus aku doa sepanjang hari itu sambil ngurusin anak-anak. Ya udah apa di ayat itu yang paling nempel di aku di hari itu yang aku inget. Nanti siang ketika misalnya mereka tidur siang atau misalnya mereka bisa main sendiri, main Lego sendiri misalnya, ya udah aku baca renungannya, apa yang dikatakan renungannya. Kalau syukur-syukur sempat nyatet 1-2 kalimat ya, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Habis itu doa lagi. Habis itu malam-malam doa malam, kalau bisa bareng sama anak-anak, puji Tuhan gitu kan, saya doa bareng sama anak-anak sebelum mereka tidur. Jadi aku menghayati banget sih, kalau ibarat kayak obat kan ada yang bolus, ada yang pakai infus pump ya kalau dulu. Kalau infus pump, kalau pakai bolus kan kayak seret langsung 5 menit atau misalnya beberapa detik obatnya masuk. Tapi kalau pakai infus pump kan dia ada setiap dalam waktu tertentu selalu masuk obatnya. Nah aku melihat tuh waktu aku di kehidupanku sebagai ibu di awal-awal, melihat waktu abide dengan Tuhan tuh kayak infus pump itu gitu. Jadi kayak terus-menerus aku menginfus diriku dengan firman Tuhan dalam pikiran dan dengan berbagai resource yang ada di sekitarku supaya aku tetap feel connected dengan Tuhan gitu. Itu sih. Dan mungkin itu bisa dijadikan, maksudnya teman-teman bisa kali ya, misalnya kreatif mencari cara-cara kayak teman-teman yang residen mungkin pas lagi di tengah-tengah poli atau di sela waktu 3-5 menit itu tuh Tuhan pakai banget kok untuk berkualitas banget hubungan kita sama Tuhan gitu. Kalau aku dulu waktu kuliah dengar ceritanya satu kakak yang sangat aku bikin aha gitu. Kalau aku kan dulu mungkin kuliah harus saat teduh, bahkan aku bikin bahan saat teduhnya harus bahan tertentu, waktunya harus pagi hari, kemudian harus dicatat. Jadi kalau aku nggak melakukan itu, aku belum saat teduh. Sampai ada momen Kak Vivi dari Perkantas bilang, waktu dia diangkot, waktu dia di busway, dia dengar dia baca firman Tuhan, itu udah saat teduh loh dek, kata gitu. Dan aku jadi kayak punya apa ya, harapan gitu. Oh aku selama ini dikungkung dengan legalisme saat teduh itu harus kegiatannya ini, bahannya harus ini, bacaannya harus begini, metodenya ini, bahkan doanya pun harus kayak doa hafalan gitu loh. Dan itu membuat aku nggak bebas. Akhirnya dengan pernyataan itu, waktu kakak itu bilang bahkan di angkot juga bisa, di busway juga bisa. Dan aku juga ingat ada mungkin orang yang pernah bilang, di Bang Alex mungkin terakhirnya, di toilet pun
Kalau memang itu waktu teduhmu terpaksa banget terpaksa, ya. itu boleh, itu it's okay untuk memiliki waktu teduh. Dan aku pikir firman Tuhan itu membebaskan kita banget Iya, dari benar. kegiatan apa jenis-jenis kegiatan atau aktivitas-aktivitas harus ini harus itu gitu ya. Iya, benar. Ya, dia memberikan kita freedom untuk itu. Lagi-lagi disclaimer lagi ya, bahwa kalau misalnya punya waktu dan tempat khusus gitu, Iya. nggak apa-apa. Kita kenal juga beberapa orang yang bisa banget memaksakan dirinya punya tempat khusus dan waktu khusus gitu. Tapi ini adalah memberikan harapan buat kita yang mungkin dalam momen atau season yang kurang bisa kayak begitu, Iya. tetap boleh kok Tuhan lihat gitu hal itu ya. Kalau aku sharing, contohku akhir-akhir ini, kalau misalnya kita nggak berangkat bareng, naik motor, aku sering dengerin podcast waktu di motor. Ya dengan volume tertentu yang aku masih bisa dengar klakson mobil orang ya. Iya dong. Pakai headset, kemudian dengerin podcastnya Tim Keller atau podcastnya John Raffi, Piper, ya atau Raffi Zakarias, dan itu menolongku untuk mendengar cerita tentang Tuhan, mendengar ayat-ayat firman Tuhan diberitakan melalui podcast-podcast mereka. Dan aku mungkin itu bisa jadi salah satu metode juga ya. Iya, aku juga merasa tertolong banget dengan podcast, dan salah satu alasan kenapa kita buat podcast ini pun karena kita lihat betapa kita udah tertolongnya dengan podcast ya. Memang podcast nggak bisa menggantikan, maksudnya dengar podcast Kristen atau bahkan podcast khotbah itu nggak bisa menggantikan waktu solitude kita ya. Karena kan solitude kita adalah kita dengan Tuhan ya. Cuman kami tuh melihat bahwa Christian Resources yang kayak gitu bisa membuat environment atau atmosfer yang kita tetap terkonek gitu sama Tuhan. Every minute ya. Iya benar, yang kita dengar tuh kata-kata dari firman Tuhan, atau misalnya mungkin bisa ada beberapa temen yang sering dengar audio Bible. Iya. Dengar lagu-lagu katekismus seperti yang kita biasa lakukan ya. Lagu-lagu yang mengisi jiwa, lagu-lagu yang syarat akan Tuhan, itu juga bisa salah satu yang membuat hati kita terpaut terus. Sampai nanti kita mungkin bisa punya waktu sekitar 5-10 menit untuk berdoa dan meditate 1-2 ayat firman Tuhan gitu. At least Christian Resources kayak gitu bisa membuat hati dan pikiran kita tertuju kepada dengan kata lain, sebenarnya kita lagi mengelaborate sebenarnya definisi dari saat teduh itu ya. Reinventing saat teduh. Jadi saat teduh itu bukan hanya tadi sekitar aktivitas, namun bila aktivitas pun itu memungkinkan setiap hari, itu namanya disiplin rohani. Membuat kita bisa tetap membuat suatu waktu khusus untuk bisa kita dengar firman Tuhan. Ya, dengan kayak kamu bilang tadi, jikalau kita terbiasa dengar podcast, lagu rohani, baca buku rohani, dengar buku audio rohani atau audio Bible, itu membuat environment kita itu menjadi penuh dengan kerajaan Allah kali ya. Iya, betul. Kita maksudnya intentionally kita living in this world, but our heart and mind itu towards the kingdom of God gitu. Dan aku pikir itu indah banget ya. Ya, next yang bisa kita mungkin endorse yaitu Bible memorizing. Kita juga lagi sedang berusaha untuk Bible memorizing. Kebetulan anak-anak ada ayat hafalan setiap minggu. itu bisa jadi salah satu cara buat kita juga ya. Benar. Karena kenapa sih Bible memorizing penting tuh? Karena waktu kita berdoa itu kan kita yang ngomong ke Tuhan. Namun waktu kita membaca firman Tuhan, itu Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan waktu kita tidak memegang firman Tuhan dalam hal ini Alkitab secara langsung kita baca, kita kan mungkin kesulitan ya mendengarkan suara Tuhan. Tapi waktu kita hafal ayat-ayat, memorizing Bible verse itu membuat kita selalu teringat suara-suara Tuhan. Yang terakhir, jangan anggap saat teduh ini jadi jimat supaya kita diberkati, supaya kita harinya baik dan lain sebagainya lah. Tapi lakukanlah ini sebagai out of love kita kepada Kristus, kepada Allah Bapa, kepada Roh Kudus. Sama seperti analogi suami istri, kalau kita nggak WA-an itu kayaknya kurang gitu ya. Kurang gitu. Jadi intinya yang mau kita sampaikan adalah saat teduh ini adalah sebenarnya wujud relasi kita kepada Tuhan, relasi kita kepada Pencipta kita dan Juru Selamat kita. Jadi waktu kita mengasihi Tuhan, kita pasti selalu pengen komunikasi dengan Tuhan. Sama seperti aku mengasihimu, aku pengen selalu komunikasi dengan kamu. Aku pengen kamu tuh tahu selalu di mana aku berada. Aku udah sampai ya. Aku makan sama temanku di sini ya gitu. Dan bahkan setiap jumlah rupiah yang aku keluarkan pun aku kasih tahu gitu karena ya out of love. Ini keluarga kita dan aku mengasihi kamu, mengasihi keluarga ini. Jadi ada selalu komunikasi. Dan aku pikir hidup Kristen itu pun seperti itu ya. Gitu ya. Selalu harus ada komunikasi dengan Tuhan Juru Selamat kita supaya kita bisa tetap mengenal Dia. Dan akhirnya itu membuat kita
mencari cara-cara kreatif supaya kita tetap Iya. bisa berkomunikasi sama dia bahkan di tengah keriuhan lingkungan sekitar kita gitu ya. Oke, segitu aja teman-teman dari kita hari ini. Ada lagi nggak yang tambah? Sudah. Udah. Selamat serupa dengan Kristus melalui Saat Teduh. Iya, oke. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Bye bye.